Yang kedua, kalau boleh kita membuka ruang untuk rasa takut, maka bukalah ruang rasa takut itu hanya untuk dosa yang pernah kita lakukan. Beliau mengatakan jangan pernah takut kepada sesuatu selain dosa diri sendiri. Tentunya seseorang tidak mungkin merasa dirinya berdosa kalau dia tidak sadar. Kesadaran akan apa yang pernah dilakukan, kesadaran bahwa dirinya ada yang memantaunya, kesadaran bahwa di alam berikutnya adalah alam hisab, di mana semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah yang membuat seseorang mau bergerak untuk mengintrospeksi dirinya, mau mengakui kesalahannya, dan mau kembali kepada Tuhan. Sehingga orang semacam ini kalau ditanya, perlukah kita takut kepada Allah? Pasti ia akan menjawab, takut kepada Allah bukan berarti Allah itu menakutkan. Tapi takut itu lebih kepada dosa yang pernah kita lakukan. Di mana dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita katakan dosa kecilkah itu atau dosa besar. Semua yang dilakukan oleh manusia, ketika semua yang terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tampak besar. Karena beliau mengatakan jangan pernah engkau membuka ruang bagi rasa takut kecuali untuk dosa dirimu sendiri. Karena dengan perbuatan dosa itu membuat kita jauh dari kasih sayang Allah. Ketika jauh dari kasih sayang Allah, maka kita akan berjalan tanpa arah. Tidak tahu kemana kita akan menuju, apa pijakan kita. Hal haram tidak menjadi soal buat kita. Mengapa? Karena rahmat Allah telah terlepas dari kita. Sebuah siksa yang terpedih alam manakala seorang hamba itu terjauhkan dari kasih sayang Allah SWT. Neraka adalah bagian kecil dari jauhnya hamba dari rahmat Allah SWT. Sejak awal diberi kesempatan di dunia untuk kembali kepadanya, bertaubat, beristighfar, introspeksi diri, tapi tidak pernah gunakan sebaik mungkin. Maka apa yang ia rasakan di alam akhirat dengan mencicipi pahit serta pedihnya siksa neraka itu hanya bagian dari sebenarnya sejak awal ketika ia dijauhkan dari kasih sayang Allah, dia sudah berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berada dalam neraka dunia sebelum dia masuk ke neraka akhirat. Jadi jauhnya hamba dari rahmat Allah adalah sebutan lain dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia menambatkan rasa takutnya kepada selain dosanya, maka ia telah salah dalam menempatkan sesuatu yang bukan pada posisinya. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah yang Ghafurur Rahim, Allah yang Tawwabur Rahim, Allah yang Jawadun Karim. Semua pintu kebaikan dia buka, malah kita jauhi karena dengan alasan kita takut kepadanya. Rasa takut kepada sesuatu membuat kita terhalang untuk mendekat. Rasa takut kita kepada sesuatu membuat kita tidak akrab dengan sesuatu yang kita takuti. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan an aqrabu ilaihi min hablil warid, aku jauh lebih dekat darinya ketimbang urat nadi dengan dirinya sendiri. Kedekatan ini tentunya bukan kedekatan fisik, kedekatan antara makhluk dengan khaliknya atau sebaliknya, khalik dengan makhluknya itu jauh lebih dekat dari kedekatan fisik antara seseorang dengan orang yang lain. Hubungan yang tidak pernah terpisahkan antara makhluk dengan khaliknya ini mengindikasikan betapa dekatnya dia dengan hasil karyanya. Allah selalu bersama kita, tapi belum tentu kita bersama dia. Ketika kedekatan tidak bisa kita batasi dalam konotasi fisik, maka bisa jadi yang mendekat kepada kita itu kita buat dia jauh dari kita, atau kita buat diri kita jauh dari orang tersebut. Ketika Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan ragu, jangan sedih, jangan takut,
Sesungguhnya Allah bersama kita, itu ucapan yang tepat. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Cuma persoalannya, apakah setiap orang yang mengatakan bahwa Inna Allah ma'ana itu pasti meniscakan bahwa kita juga ma'allah? Belum tentu. Allah bersama hamba itu pasti, tapi ketika kita balik tidak sepasti itu. Allah selalu membuka pintu taubat kepada hambanya, selalu berusaha baik kepada hambanya. Selama hamba itu masih mau ingat kepadanya, masih mau bertobat kepadanya, ya buka lebar-lebar. Meskipun hamba itu selalu berkhianat kepada Allah, dia selalu dekat. Tapi hamba ini karena faktor kebodohannya, atau pura-pura bodoh, atau karena faktor kedekatannya dengan dunia, materi, impian, harapan yang tidak mungkin digapainya, ini yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini suatu perbuatan dosa, perbuatan yang sangat salah. Kita merasa asyik berdekatan dengan makhluk yang belum tentu ia asyik kita dekati. Allah yang terus mendekat, ya. Allah tahabbab ilaina, tapi kita natabaghad ilaihi. Dia berusaha mencintai kita, terus mencintai kita, tapi kita dengan naga kita, sombong kita berusaha membencinya.